Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar GPDI Ersyadai dimanapun berada. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan yang singkat, yaitu renungan 79. Mari hari ini kita terus akan menggunakan 365 hari untuk mengubahkan. Hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya beri tema diberkati untuk memberkati. Kalau kita berbicara tentang diberkati, setiap orang pasti diberkati Tuhan. Tapi ada orang yang diberkati tapi dia begitu pelit, dia tidak mau memberkati orang lain. Menurut saudara, mengapa Tuhan ingin memberikan, mengapa Tuhan ingin memberkati kita? Mengapa Tuhan berkenan pada kemakmuran hambanya, kepada kemakmuran anak-anaknya? Apakah agar kita dapat menimbun semua hal yang baik atau harta kekayaan untuk diri kita sendiri? Tentu saja tidak. Hal itu Allah tidak berkenan. Ada orang yang menimbun segala sesuatu di dalam hidupnya dan membuat dirinya mereka menjadi kaya, tetapi tidak memiliki apa-apa. Mengapa? Karena mereka menyimpan sendiri kekayaan di bumi, dan di mana ngengat dan karat dapat menghancurkan. Pada akhirnya ketika kekayaan itu lenyap, maka mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Seorang yang begitu hanya memikirkan diri sendiri, dia akhirnya tidak mendapati apa-apa. Di sisi lain ada yang membuat dirinya miskin. Adapun yang dia punya, dia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang lebih membutuhkan, atau ia mengorbankan harta untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan, yang lebih membutuhkan dari dia. Alkitab mengatakan bahwa orang seperti itu memiliki kekayaan besar karena ia meletakkan dirinya sendiri untuk harta di surga. Saat ia membutuhkan, ia akan mendapati orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk mengulurkan tangan dan membantu dia. Mengapa hal itu terjadi? Saya mengalami, saya tidak ingin mendapat balasan dari siapapun, tapi saya pernah mendengar ada seorang ibu, dia mengatakan kepada saya, kalau saya memberi kepada orang yang membutuhkan, satu waktu anak dia di luar kota, bukan dia yang ditolong, tapi anaknya di luar kota, di saat-saat terjepit, maka ada uluran tangan yang memberikan pertolongan kepada anaknya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan diberkati untuk memberkati.
Jadi kalau kita sudah diberkati, kita juga memberkati orang lain. Jangan menjadi orang yang pelit, yang kikir, yang hanya memikirkan diri sendiri, menimbun harta untuk diri sendiri. Pada akhirnya di saat-saat kita membutuhkan, tidak ada seorang pun di sekeliling kita. Ayat hari ini dengan jelas mengajarkan bahwa kita akan diberi hanya jika kita memberi. Kalau kita diberi, kita memberi. Dan pemberian Tuhan adalah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tidak tumpah keluar. Artinya karena melimpahnya semua berkat yang Tuhan berikan itu tidak akan melimpah keluar, tetapi Tuhan memberkati, memadatkan dengan luar biasa. Kalau berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu berkat yang luar biasa, yang tidak akan bisa keluar, yang tidak bisa akan habis. Tapi satu hal kita dikatakan adalah hukum memberkati dan diberkati. Kita memberkati orang lain dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu di sekeliling kita banyak sekali mungkin anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan kita, entah pertolongan tenaga, entah pertolongan uang dan sebagainya. Kita yang ada, jangan kita menyimpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus berbagi kepada orang lain. Kita tahu Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Dia adalah seorang tabib, seorang dokter, dan ditulis untuk seluruh bangsa Israel dan juga untuk kita orang-orang percaya. Firman Tuhan ini diajarkan untuk kita semua. Ini adalah observasinya bahwa Tuhan itu mengajar kepada kita, orang-orang yang percaya, supaya kita tidak menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kita tahu Tuhan itu akan memberkati kita, tapi satu hal, kita harus melakukan firman Tuhan, hukum Tuhan, yaitu memberi untuk diberi. Itu adalah aplikasinya. Kita mau memberi dan kita akan diberi kepada Tuhan dengan limpah-limpah sampai meluber, dikatakan firman Tuhan, sampai kita tidak bisa menerima berkat Tuhan itu karena terlalu banyaknya berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita belajar pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau dengan setia melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, kita lakukan itu dengan setia. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk segenap firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk memberi apa saja yang kami miliki. Kami juga memberikan kesaksian-kesaksian. Mungkin Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan apa saja yang kami miliki, supaya Tuhan kami menurut kebenaran firman-Mu dan umat-Mu boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Ibu Gembala kami, Susan Malino. Pakai beliau dimanapun berada, jadikan boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Tambah hari tambah heran, singkapkan rahasia firman-Mu, beri kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, memberkati multimedia dengan setia melayani kami. Berkati balas mereka dengan limpah-limpah dalam usia mereka yang masih muda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Allah, dialah yang mengikat pinggang keluarga GPDI El Shaddai dengan perkasaan dan membuat jalan keluarga GPDI El Shaddai rata, yang membuat kaki keluarga GPDI El Shaddai seperti kaki rusa dan membuat keluarga GPDI El Shaddai berdiri di bukit. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.